كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب Baru dijanjikan dari qalbul mukminin baitullah. Karena haji itu satu rukun yang tidak bisa diwakilkan. Haji ya, itu wukuf. Wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf itu artinya diam. Diam artinya. Itu masalah hati lagi. Diam itu artinya meniadakan yang lain selain daripada Allah. Kembali lagi ke pondasi awal. Mana dia? 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang ada ini kecuali hanya Tuhan yang bernama Allah. Tidak boleh ada yang lain. Atau la ilaha illa Allah. Tidak boleh ada kuasa, tidak boleh ada kehidupan, tidak boleh ada pendengaran, tidak boleh ada kehendak kecuali ini semua kuasa dan kehidupan Allah secara zahir dan batinnya, tiada yang lain. La ilaha illa Allah, terkecuali semua ini kepunyaan Allah. Yang lain diam, tidak boleh ada. Baru itu wukuf yang benar di hadapan Allah. Nah, setelah itu kita persiapkan di sini, kita siapkan di sini, itulah yang namanya haji rabbani. Haji ini ada 3 loh. Haji jasmani, haji ruhani, dan haji rabbani. Selesaikan dulu yang ruhani dan rabbaninya. Mana dia yang ruhani tadi? Yang 3 tadi. Selesaikan dulu 3 nafsu tadi. Selesaikan 3 nafsu tadi. Nafsu amarah, nafsu luamah, dan nafsu sofiyah. Inilah dikatakan haji ruhani. Baru dikala dia wukuf, la ilaha illa Allah. Tidak boleh ada kuasa dan kehidupan, tidak boleh ada ilmu dan pendengaran, tidak boleh ada kehendak, kalam, terkecuali ini semua kuasa, kehendak, dan kehidupan Allah. Dikala terang dia di sana, benar penyerahannya zahir dan batinnya, wal awalu wal akhiru wal zahiruna wal batinu, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Jelas di sana, terang nyata dia di sana, baru bisa dikatakan haji rabbani. Nah, setelah selesai 2 tadi ini, haji ruhani dan haji rabbani, maka dikala kita punya kemampuan tiba waktunya, jadilah jasad kita, jasmani kita berangkat ke tanah Arab, ke Baitullah, ke Mekah, ke Baitullah, sembari kita nanti ziarah ke makam Rasul. Tinggal kita melaksanakan saja. Namun kalau sudah benar tadi haji ruhani dan haji rabbaninya, sungguh pun dia belum punya kemampuan sampai akhir hayatnya. Kalau sudah benar haji ruhani dan rabbaninya, dia sungguh pun dia belum terhitung haji di hadapan manusia, namun dia sudah terhitung haji di hadapan kata Allah. Seperti itu dia. Karena kalau sudah pada posisi haji ruhani dan haji rabbaninya, dia masuk dalam satu janji Allah di dalam hadis qudsi, la maujudu bihaqikatin illallah. Semuanya, baik yang mati, baik yang hidup, baik yang bernyawa, baik yang tidak bernyawa, itu semua karena zatku kata Allah. Artinya karena kuasaku dan karena kehidupanku. Nah, insya Allah
dua makna, yaitu makna secara syariat tersurat dan makna secara tersirat. Jadi jangan hanya sebatas syariat, karena syariat serta hakikat, hakikat serta syariat. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa sebelah syariat saja, hakikat saja juga tidak bisa. Harus syariat serta hakikat, hakikat serta syariat. Nanti kalau kita melaksanakan ibadah salah satu yaitu kurban nanti ya, mungkin salah satu di antara kita ada yang berkurban, yang punya kemampuan. Biasanya kan kalau dia nggak mampu langsung dia 1 ekor kambing, biasanya diangsur per bulan. Itu monggo silakan, tetap dia namanya ibadah. Namun yang pasti setiap ibadah kita, baik kurban, baik sholat, baik puasa, baik zakat fitrah ataupun haji, harus hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas, benar di hadapan Allah, maka benarlah di hadapan manusia. Itulah makna daripada hari raya kurban. Sehingga dikala dia melaksanakan sholat Id atau sholat Idul Adha, itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, merayakan kemenangan di hadapan Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberi salah satu dari ada yang berkurban maupun yang tidak berkurban secara syariatnya, namun kurbankan secara hakikatnya, agar kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan karunia daripada Allah dan selalu mendapatkan ridho daripada Allah, baik diri kita yang di sini maupun keluarga kita yang di rumah. Karena apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas kita. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi setiap perjalanan langkah kita, setiap kegiatan dan aktivitas kita harus tetap dalam satu kalimat dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Kembalilah selalu kepada jalan yang benar, agar kita bisa kembali kepada yang punya kebenaran, Tuhan yang bernama Allah. Tentunya dengan satu tujuan dan tuntutan, ilmu pengenalan kepada Allah dan Rasul. Kenali Allahnya, kenali Rasulnya. Tu'minuna billah wa rasulillah. Fondasinya mana? 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Insyaallah dengan keyakinan dan kita selalu menjunjung tinggi adab dengan keikhlasan dan penyerahan yang benar, selamatlah